Tasya, Ervan. Anak kecil terekam belakang. Sebelum Tasya atau Ervan mengatakan ini benar atau ada video rekayasa, saya sih pendapatnya gimana mengenai video tersebut? Percaya aku sih. Oke. Aku tuh percaya Kak, karena yaitu dibilang makhluk astral itu adalah ya teman kita juga, ini sekeliling kita juga banyak. Jadi ya namanya kamera sekarang kan makin canggih ya. Yeah. Apa juga bisa ke-detect gitu secara tidak langsung. Jadi yang kayak gitu-gitu sih aku hampir percaya. Oke, meskipun kadang-kadang juga ada beberapa orang yang memang mempergunakan era sosial media ini untuk mengeluarkan video rekayasa sehingga menjadi viral ya. Tasya, Ervan, bagaimana? Kalau aku yang ini aku tetap menganggap ini rekayasa. Oke. Karena gak ada apa-apa kalau yang aku lihat di video ini sama sekali nggak ada sosok di situ. Dan mungkin mau bilang kok ya dia tiba-tiba munculnya pas direkam gitu. Terlalu naif. Ya. Ervan? Kalau yang saya rasa sih tidak ada merasakan energi apapun sih dari sosok gaib. Oke, mungkin boleh saya minta untuk memutarkan kembali video tersebut karena bisa saja sebenarnya video itu sebenarnya mungkin saja bukan rekayasa dalam pengertian mereka menghadirkan sosok, tapi sebenarnya ada pergerakan cahaya di area luar yang sehingga akhirnya ketika direkam terjadi seperti adanya pergerakan bayangan. Mungkin boleh sama-sama kita putar kembali sedikit videonya. Kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan baik-baik, ini adalah yang ditakutkan ya. Dan kadang-kadang memang dengan pemikiran kita mungkin, ini kan area luar rumah ya, sepertinya jendela area luar ya. Nah, itu seperti ada, itu adalah bayangan tipis yang bisa jadi terjadi pergerakan cahaya, entah itu mungkin ada kendaraan lewat, bisa jadi seperti itu juga ya. Iya. Aku bilang ini rekayasa bukan karena aku ngelihat kok hantunya gitu sih, bukan. Karena emang aku nggak ngelihat itu sebagai hantu juga. Jadi aku nggak tahu itu apa, yang jelas itu bukan hantu gitu. Oke, jadi mungkin lebih spesifik kita bilang rekayasa ini dalam pengertian adalah sebenarnya tidak ada makhluk apapun di dalam video tersebut. Tapi hal yang beredar di social media adalah itu video yang menampakkan keberadaan. Iya. Ya kan? Oke. Nah, saya sendiri pernah nggak, nih sedikit penasaran, pernah ngerekam? Pernah. Apa? Sosok apa yang pernah? Jadi waktu itu aku terakhir syuting itu di Ramadan kemarin. Itu aku kira-kira jam 3 Subuh. Ya. Jam 3 subuh. Terus anak aku kebetulan yang perempuan ikut nih Kak, yang kecil. Dan dia lagi main sama teman-temannya di dekat monitor. Gitu. Aku yang, Keisha belum tidur jam segini, aku bikin Insta story. Keisha kok belum tidur jam segini nak, gitu nemenin bunda syutingnya. Tiba-tiba tuh di antara teman-teman talent itu ada sosok bayangan yang dari gini tiba-tiba dia masuk gini, gitu. Oke. Ya kan? Dan aku itu baru ngenya setelah teman-teman aku DM. Gitu. Setelah diposting dan kemudian teman-teman aku nge-DM. Terus karena mereka tuh berusaha untuk di zoom karena kan aku kan posting aja gitu kan. Pas aku lihat juga, iya ya. Terus pas aku mencerna kembali hari itu, ya memang cuma teman-teman talent doang yang ada di situ gitu, tidak ada orang lain gitu. Jadi kan aku tahu karena kan aku siapa saja. Gitu. Tapi ya sosok itu adalah sosok bayangan yang tiba-tiba tuh kayak gitu. Cowok pakai baju kotak-kotak, aku ingat banget pakai baju kotak-kotak, pakai topi. Kayak cuman sekilas pas aku ngambil si Keisha itu dia tiba-tiba kayak masuk. Lewat di belakang. Oke. Kadang-kadang itu yang terjadi ya sebenarnya. Makanya ngeri malah kadang-kadang ketidaksengajaan itu yang bisa merekam keberadaan mereka gitu kan ya. Dan yang pastinya juga memang kadang-kadang saat ini kita harus lebih aware juga terhadap keberadaan video-video yang beredar di social media. Apakah ini sekedar video rekayasa atau video buatan atau video yang tidak sengaja, atau adalah video yang nyata menggambarkan keberadaan makhluk tak kasat mata itu. Dan saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah, Tasya, Ervan dan juga Sesi untuk menyaksikan video yang kedua. Males banget. Ini kaca di baliknya ada sosok lain. Ervan, bagaimana? Editan sih. Editan. Tasya? Karena terlalu jelas ya? Iya, antara editan atau itu justru di belakangnya foto. Dia memakai baju yang sama.
hanya seperti kesannya cermin. Pantulan, iya. Oke. Atau mungkin anak kembar iseng. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin kayak Sesi dan Sesa pada dulu gitu ya bisa berbalikan pura-pura ya. Iya, bisa Seperti itu. jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Adik kakak yang mukanya juga mirip bisa dipergunakan seperti itu. Bisa. Sering itu. Dan memang akhirnya ini yang terjadi di sosial media. Kita harus lebih waspada dengan keberadaan video-video yang mengatasnamakan keberadaan makhluk-makhluk kasat mata ya. Iya, Dan benar. saya sih, Iya. tapi ada satu pertanyaan. Rasa takut kamu gitu ya terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Karena kebetulan tadi juga saya melihat ada kaca dan di video ini juga kaca. Saya ada sedikit rasa penasaran, terutama ketika tadi di awal mengatakan spion mobil pasti saya tutup karena saya takut. Ada pengalaman misteri kah ketika kamu berkaca sempat sosok yang kamu lihat mungkin? Jangan sampai sih Kak, cuman maksudnya aku menghindari itu aja gitu. Kadang spion kiri kanan Sebisa depan mungkin aku, kalau bisa tinggal dilihat juga ya kalau bisa aku ya. nggak lihat juga. Meskipun itu penting dalam berkendara ya. Iya bener, Oke. jadi aku tuh memang menghindari banget hal-hal yang aku udah ngerasa kayak, duh kayaknya di jalan nggak enak deh. Oke. Tapi merasakan itu? Maksudnya ketika... Ngerasa, Kak. Ya karena memang kamu sensitif, jadi ketika kamu melewati daerah-daerah tertentu pun juga kamu Aku udah pernah tahu punya sebenarnya. pengalaman itu juga terakhir itu di bulan Ramadan juga. Iya. Jadi aku itu kalau pulang syuting pagi itu kan kita banyak MTM ya, makanan tengah malam yang akhirnya nggak dimakan gitu Iya. kan. Nah aku tuh sering banget bawa pulang. Kalau di lokasi Cibubur itu sepanjang jalan itu banyak banget saudara-saudara kita yang menunggu Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya aku suka kasih tuh Kak gitu. Iya. Nah di persimpangan jalan mau masuk tol sama ke arah Cibubur Iya. itu di tengah-tengah Kak. Itu makanan aku tinggal satu yang tadinya aku pikir buat aku sahur deh sampai rumah nih nggak keburu nih gitu. Itu dari aku belokan Taman Bunga, itu dari jauh nih pas di pertigaan sini nih, itu udah cahaya terang banget gitu. Aku lewat nih Kak, aku pikir biasa aja nih nggak ada yang bisa aku kasih, udahlah satu buat aku aja gitu. Udah nih Kak aku lewat, begitu aku lewat si cahaya terang ini tuh kayak manggil yang terang banget ya. Gitu. Terus aku mundur Kak, di tengah-tengah tol gini udah mau masuk, aku tuh mundur karena sepi jam 3:30, aku ingat banget. Aku mundur, terus aku buka kaca dengan pedenya aku, terus aku gini, kakek itu ya kantong sampah itu, yang bersih, pokoknya bersih banget Kak. Aku ingat banget, ini terakhir yang aku ngerasain, itu bersih banget. Terus aku, kayak ini ya buat makan, aku bilang. Terus dia tuh cuman yang senyum sama aku yang gitu Kak. Itu aku ngerasain banget dan aku nggak berpikir itu siapa, aku nggak berpikir Kak, nggak. Aku cuman ngasih, begitu aku jalan, aku masuk tol, aku baru gini. Allah. Apa itu tadi? Untuk berkomunikasi, Iya. mencari perhatian. Iya, ini aku dari tadi ngeliatin Mbak yang paling ujung, paling belakang. Hati-hati ya kamu ya. Hati-hati. Iya kamu. Kamu hati-hati, kamu gampang banget kena. Oke. Baik, fokus ya. Saat ini saya akan mengundang medium kita yang pertama juga untuk membagikan pengalaman misterinya, ada David. Selamat malam, Mas David. Silakan duduk. David, wira swasta, bertemu wanita paruh baya di tempat kosnya. Sisi, silakan Iya, duduk. terima Tasya, kasih. Irfan, teman-teman manis, silakan duduk. Oke, David, Iya, terima Kak. kasih sudah bergabung dengan medium Iya, malam hari ini. Mungkin sama-sama. bisa diceritakan baik kepada Tasya, Irfan, Sesi, saya dan juga kepada teman misteri di rumah. Pengalaman misteri yang Anda alami. Iya, baik. Jadi awal mula saya mencari kosan gitu. Saya mencarinya lewat sosial media ya gitu ya, dari grup Facebook gitu. Oke. Karena saya dipindahin kerja di daerah Jakarta Pusat. Jadi saya secepatnya harus nyari kosan daerah Jakarta Pusat gitu. Awal mula saya tinggal di situ, setelah saya tinggal di situ nggak ada masalah ya dari malam pertama, malam kedua sampai seminggu. Nah setelah itulah 2 mingguan itu baru saya ada ngerasain yang aneh gitu setelah saya tinggal di situ gitu. Baik, saat ini mungkin teman misteri di rumah tadi baru saja menyaksikan ini adalah area depan dari kos-kosan dari Mas David.
Iya. Dan Ervan juga akan segera menggambarkan sosok-sosok apa. Pengalaman apa yang Anda rasakan? Awal mula sih biasa saya pulang kerja malam, Ya. nyampe kosan ya udah makan dan istirahat. Setelah mau tidur, gitu nggak tahu deh malam itu kenapa susah tidur sekali. Saya biasanya kalau tidur cepat gitu kan, jam 11 udah tidur gitu. Itu udah sampai jam 1 malam saya nggak bisa tidur. Di kamar sebelah saya itu malam harinya itu saya nggak bisa tidur dan banyak suara-suara aneh gitu. Berisik Suara, gitu ya. suara apa nih maksudnya? Gerrrr atau Iya, apa? pokoknya dia suaranya kayak gaduh gitu di kamar itu, sedangkan di kamar yang lain enggak gitu. Saya keluar pintu kamar. Nah, disitulah pertama kali saya karena kan itu kan kamarnya ada kacanya gitu. Iya. Jadi saya sempat ngelihat sepintas itu, jadi kayak sesosok perempuan gitu. Cuman dia nggak ngadep ke saya, ngadepnya ke samping. Itu ngadep ke samping, kemudian mukanya itu hancur ya gitu. Muka sebelahnya tuh hancur karena dia ngadep ke samping, saya kelihatan sampingnya aja.